Pada intinya untuk Natal dan Tahun Baru ada operasi Lilin Semeru yang merupakan operasi gabungan lintas organisasi, ada TNI, Polri, ada Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan banyak sekali entitas-entitas bahkan sampai pramuka sekalipun. Kita ada apel beberapa hari yang lalu, puluhan ribu personil disiagakan di berbagai titik-titik yang dianggap rawan mobilitas, termasuk ada di rest area, jalan tol, ada di tempat wisata, dengan tujuan untuk kita memperketat kepatuhan. Saya ulangi, memperketat kepatuhan, bukan menutup atau melarang. Karena sebenarnya kalau kita patuh terhadap aturan yang berlaku mengenai pembatasan kapasitas, pengenaan masker dan lain sebagainya, sebenarnya sudah ada upaya mitigasi risiko penyebaran COVID. Kita nggak ngomong Omikron, pokoknya COVID ya. Karena intinya kan penyebaran Omikron ini sangat rawan terjadi manakala kita lengah terhadap prokes yang sebenarnya sudah kita implementasikan untuk COVID-19 varian apapun. Jadi ini yang menjadi fokus kita terkait dengan libur Nataru. Tapi kalau kaitannya dengan perbatasan, ada langkah lagi. Hari kita tahu Pak Menteri Perhubungan tanggal 26 kemarin datang untuk mengecek kesiapan Bandara Juanda, potensi kemungkinan untuk mengurangi kepadatan yang ada di Soekarno-Hatta. Dan estimasinya bahkan ini akan dilakukan pembukaan, dan pada prinsipnya Jawa Timur kita tahu bahwa kita akan melayani bukan saja warga Jawa Timur tapi warga-warga dari luar Jawa Timur dari berbagai provinsi. Ini adalah sebuah ikhtiar nasional yang mana kami siap mendukung, tetapi tentunya akan sangat strategik manakala ini leading sektornya tetap di pemerintah pusat. Kita tentunya memberikan support terhadap seluruh facilities yang memang ada dalam kewenangan Pemprov, misalnya rumah sakit dan lain sebagainya, untuk mensupport kebutuhan-kebutuhan. Namun demikian untuk karantina dan kebutuhan operasionalnya, apalagi kita tahu durasi karantinanya bisa 10 hari, ini kita harapkan betul ada leading sektor dari pemerintah pusat. Baik, Pak Emil, dengan adanya varian baru Omikron ini, apakah ada penyekatan atau pembatasan bagi warga negara asing untuk masuk ke Jawa Timur, Pak Emil? Tentunya itu bukan domain dari pemerintah daerah, itu adalah domain dari pemerintah pusat. Setiap jengkal wilayah di NKRI, kalau urusan dengan masuknya warga asing adalah domain dari pemerintah pusat. Kalau di bandara ada kantor karantina kesehatan, ya, yang KKP, Kesehatan Pelabuhan, yang memang dikelola juga di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi dalam konteks ini kami di pemerintah daerah tentunya menghormati, mematuhi segala kebijakan yang dilaksanakan pemerintah pusat. Baik, Pak Emil, kalau kita lihat saat ini sudah ditemukan 46 kasus begitu ya varian Omikron yang ada di Indonesia. Lantas apakah ada imbauan untuk warga Jatim sendiri dalam merayakan libur Nataru? Ya, alun-alun kita tutup semua di pergantian tahun baru. Tidak ada event massal, event yang melibatkan peringatan tahun baru. Kan selalu sebenarnya momen orang pengen kumpul di satu event yang banyak massa, itu nggak boleh. Jadi wisata ya wisata biasa aja gitu. Di momen-momen libur tidak boleh berlebihan. Bahkan di tempat-tempat yang masih level 3, tempat wisatanya masih sangat dibatasi yang boleh buka. Level 1 dan 2 itu juga dicek itu apakah mereka sudah vaksin, peduli lindungi dioptimalkan. Jadi ini yang kemudian menjadi upaya kita untuk mencegah adanya lonjakan kasus, apalagi kalau kita berkaca di 2020 yang lalu di pergantian tahun terjadi lonjakan kasus. Walaupun lonjakan itu mulai agak kerasa di akhir November, kita tentunya berharap, berdoa kepada Yang Maha Kuasa semoga sampai tanggal 2 Januari tidak ada kemudian indikasi-indikasi terjadinya lonjakan kasus. Kita mindful, kita aware bahwa ada peningkatan kendaraan yang keluar dari Jabodetabek menuju ke wilayah-wilayah luar. Untuk itulah operasi Lilin Semeru ini yang merupakan operasi nasional, operasi Lilin, kalau di Jawa Timur dinamakan Lilin Semeru, ini benar-benar akan berusaha. Tetapi bukan penyekatan ya, ini tetap random sampling. Jadi misalnya ada yang di rest area, ya setiap warga mohon bekerja sama random sampling. Omikron sendiri kita sudah ada per tanggal 17 yang lalu 320 sampel kita cek karena CT value-nya rendah sekali. Pokoknya kalau CT-nya rendah, cycle threshold-nya rendah, hasil PCR-nya kita akan lakukan whole genome sequencing untuk melihat kemungkinan, dan alhamdulillah sampai hari ini belum ditemukan Omikron sejauh ini. Tetapi kita tetap waspada karena Omikron ini katanya sangat menular. Baik.